Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Endah Yuni Puspitasari dari Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 ya. Untuk presentasi saya kali ini akan melanjutkan dari presentasi saya sebelumnya di minggu pertama ya. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pada hari ini. Oke, untuk capaian pembelajaran kita di minggu ini adalah mampu menangani liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Ya, jadi minggu lalu sampai dengan minggu depan, capaian pembelajaran kita adalah mampu menangani liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Kemudian untuk bahan kajian kita di minggu ini yaitu ada 6. Yang pertama adalah utang usaha, yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar, yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka, keempat utang terkait imbalan kerja, dan kelima adalah utang dividen, terakhir utang pajak pihak ketiga. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang utang usaha. Apa sih utang usaha itu? Utang usaha adalah utang yang terkait dengan kegiatan utama entitas. Ya, misalnya untuk entitas yang bergerak di bidang perdagangan, maka utang usaha ini kita sebut sebagai utang dagang. Kemudian, kapan sih timbulnya utang usaha? Nah, utang usaha ini timbul saat entitas melakukan pembelian kepada pemasok secara kredit. Ya, misalnya perusahaan membeli sejumlah barang atau membeli sebuah perlengkapan atau sebuah jasa secara kredit. Nah, di sini akan muncul yang namanya utang dagang, gitu ya. Kemudian bisa juga utang dagang ini muncul karena adanya time lag ya, adanya time lag antara penerimaan jasa atau barang dengan waktu pembayarannya. Kemudian diakui saat entitas telah menerima barang atau jasa dari pemasok. Nah, kebanyakan perusahaan mengakui liabilitas ini sebesar harga pembelian yang tertera di invoice-nya atau di fakturnya. Nah, yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah pengakuan liabilitas. Ya, pengakuan liabilitas ini apalagi jika transaksi terjadi pada akhir tahun atau pada saat tutup buku. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa liabilitasnya telah tercatat pada periode yang benar. Oke, selanjutnya ini saya berikan ilustrasi terkait dengan utang dagang atau utang usaha. Yang pertama, selama bulan Desember 2018, PT Arum memiliki transaksi kepada pemasok sebagai berikut. 12 Desember membeli barang secara kredit pada PT Jeram senilai 500 juta ditambah dengan PPN 10%. Sehingga totalnya adalah 550 juta ya, 10%, 500 juta dikalikan dengan 10% didapat 50 juta, totalnya menjadi 550 juta. Persyaratan jual beli 2/10 N/30 ya, artinya perusahaan akan mendapat potongan sebesar 20% jika pelunasannya tidak lebih dari waktu 10 hari ya, atau batas maksimal, dan batas maksimal dari pelunasannya adalah 30 hari dengan menggunakan metode FOB shipping point ya, artinya titik pengakuan pembelian itu ada di gudang penjual ya. Jadi kalau dalam utang usaha ini atau utang dagang ini nanti kita akan mengenal yang namanya FOB shipping point dan FOB destination.
Kalau FOB shipping point, maka titik pengakuan pembelian di gudang penjual. Jadi utang akan diakui saat barang telah masuk kendaraan kemudian diantar ke gudang pembeli. Nah, kalau FOB destination atau Franco gudang pembeli, maka titik pengakuannya itu ada di gudang pembeli ya. Utang diakui saat barang telah diterima oleh si pembeli. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan FOB shipping point. Artinya titik pengakuan pembelian itu ada di gudang penjual. Seperti itu ya. Kemudian PT Arum membayar utang ke PT Jeram pada 22 Desember 2019. Nah, kemudian apa yang harus kita jurnal dan bagaimana jurnalnya? Oke, tanggal 12 Desember ya. Yaitu pada saat dia melakukan pembelian barang secara kredit ya. Kemudian kita jurnal yaitu persediaan sebesar 500 juta, kemudian ada PPN masukan ya, 10% ini kita akui sebagai PPN masukan sebesar 10% kali 500 juta atau 50 juta pada utang dagang. Ya, utang dagangan di kredit sebesar 550 juta atau sebesar jumlah pembeliannya ditambah dengan PPN. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk pelunasannya pada saat pelunasan atau pembayaran utang, yaitu tanggal 22 Desember. Tadi di soal ada syarat yang mengharuskan 2/10, artinya kita akan mendapat potongan 2% kalau kita bisa melunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari ya. Maka kalau tadi kita melakukan pembelian di tanggal 12 kemudian pelunasan di tanggal 22 Desember, artinya kita boleh atau bisa menggunakan atau bisa mendapatkan potongan 2% itu karena dari total lama pembelian sampai dengan pelunasan itu tidak lebih dari 10 hari ya, dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember. Oke, kemudian apa yang harus kita jurnal? Yang pertama adalah kita harus menjurnal utang dagangnya ya. Kalau tadi pada saat pembelian dia adanya di kredit, maka pada saat pelunasan utang dagang itu berada di debit ya, utang dagang sebesar 550 juta. Yang tadi pembelian ditambah dengan PPN ya, PPN 10%, 550 juta. Kemudian sisi kredit ya, karena di sini ada potongan maka kita menjurnal potongan tersebut. Kalau kita menggunakan metode perpetual ya, kalau dalam soal ini kan kita menggunakan metode perpetual, maka jurnal akun yang kita gunakan adalah persediaan. Ada juga yang menggunakan persediaan barang dagang atau persediaan barang dagangan, tergantung kita lihat mereka itu menggunakan akunnya apa gitu ya, kita sesuaikan. Kemudian kalau seandainya perusahaan menggunakan metode periodik, maka yang muncul di sini adalah akun potongan penjualan ya, sebesar 2% dikalikan dengan utang dagangnya, dikalikan dengan 550 juta yaitu 11 juta. Nah, kemudian karena ini pelunasan maka ada kas yang dikeluarkan di sini ya. Kas yang dikeluarkan ya sebesar sisanya, artinya dari utang dagang dikurangi dengan potongan tadi yaitu sebesar 539 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini sebetulnya muncul karena ada asumsi yang kita gunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan, yaitu asumsi akrual. Artinya bahwa transaksi harus diakui pada saat terjadinya tanpa menunggu pembayaran. Walaupun belum dibayarkan, tapi transaksi tersebut sudah terjadi, maka kita harus mengakuinya, gitu ya. Nah, untuk pengakuannya kita letakkan di mana? Nah, kita meletakkan di dua tempat. Yang pertama di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai beban, dan yang satu lagi harus kita laporkan pada laporan posisi keuangan pada akun beban yang masih harus dibayar. Gitu ya. Jadi ada dua, yaitu di laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif, dan di laporan posisi keuangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian beban yang masih harus dibayar yang sering muncul di laporan posisi keuangan antara lain yang paling sering muncul ya. Yang pertama adalah beban gaji. Ya, beban gaji ini adalah ketika karyawan seharusnya mereka sudah berhak nih mendapatkan gaji tetapi perusahaan belum membayarkan. Nah, itu biasanya kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan dalam akun beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang kedua itu adalah bunga yang masih harus dibayar ya, atau utang bunga. Jadi bunganya sudah menjadi beban ya dengan berlalunya waktu, namun baru dibayarkan sesuai dengan tanggal perjanjiannya, tanggal perjanjian kreditnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah beban operasi yang masih harus dibayar. Itu misalnya apa? Beban atas jasa pihak lain kepada perusahaan atas kegiatan operasinya, tapi perusahaan belum membayarkan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke contohnya ya, ilustrasinya di sini. Ini contoh ilustrasinya adalah tentang pembayaran gaji ya. Pembayaran gaji sebesar 250 juta dilakukan tanggal 5 tiap bulannya untuk masa kerja tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Jadi kalau kita bekerja di bulan Januari, maka gaji kita akan dibayarkan di bulan Februari tanggal 5 gitu ya. Pada akhir periode dibuat penyesuaian atas gaji untuk masa kerja Desember 2018 yang baru akan dibayarkan tanggal 5 Januari. Ya kalau di sini dia Desember, gaji untuk bulan Desember 2018 baru dibayarkan tanggal 5 Januari 2019. Nah, jurnalnya seperti apa ya? Yaitu beban gaji pada utang gaji ya, pada saat ini terjadi transaksinya nih di tanggal 2000 di bulan Desember tahun 2018, beban gaji pada utang gaji sebesar 250 juta. Nah, kemudian pada saat pembayarannya gimana? Pada saat pembayarannya berarti utang gaji ini ya, artinya di tanggal 5 nih bulan Januari 2019, utang gaji ini kita letakkan di debit, utang gaji pada kas sebesar 250 juta kalau dibayarkan dengan kas ya, sebesar 250 juta. Seperti itu ya. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Ya, jadi pendapatan diterima di muka merupakan liabilitas karena entitas sudah menerima kas atas barang yang belum diserahkan atau jasa yang belum diselesaikan. Jadi entitas sudah menerima dulu nih kasnya gitu ya. Pembayarannya mereka sudah terima tetapi mereka belum menyelesaikan kewajibannya gitu ya, belum menyerahkan barang misalnya atau belum memberikan jasa secara penuh gitu ya, makanya kita mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka atau biasa juga disingkat dengan sebutan uang muka ya. Diakuinya sebagai apa? Sebagai liabilitas gitu ya. Karena apa? Karena jasanya atau barangnya itu belum diselesaikan atau belum dilakukan oleh si entitas gitu. Jadi setiap tanggal pelaporan keuangan, entitas atau perusahaan itu harus mengakui sebagian dari pendapatan diterima di muka tersebut sebagai pendapatan ya, sesuai dengan jasa atau barang yang sudah diberikan gitu. Jadi sebagian mereka akui sebagai pendapatan dan sebagiannya lagi kalau memang masih belum selesai maka mereka tetap mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka gitu ya. Kalau pendapatan diterima di muka dia masuknya ke laporan posisi keuangan, kalau pendapatan itu masuknya di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Oke, kita masuk ke ilustrasinya. Tiket AJ menjual sebanyak 10.000 tiket konser dengan harga masing-masing tiket sebesar 50 juta untuk 5 kali jadwal. Artinya 5 kali jadwal ini mereka akan mendapatkan pendapatan sebesar 500 juta. Asumsinya adalah ketika 1 kali jadwal mereka akan mendapatkan 100 juta ya yang diakui sebagai pendapatannya. Tiket AJ mencatat penjualan sebagai berikut ya. Pada saat mereka menerima
pembelian tiket tersebut, mereka akan mengakuinya sebagai kas pada pendapatan diterima di muka, ya, karena konsernya belum berjalan nih. Kita kan kalau nonton konser kan beli tiket dulu sebelum konsernya, misalkan seminggu lagi atau misalnya 2 minggu lagi gitu kan, maka kita mengakuinya pada saat awal, yaitu adalah kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 500 juta. Kemudian setelah masing-masing jadwal diselenggarakan, misalkan asumsinya kita Oke, saya ulangi. Selanjutnya adalah setelah masing-masing jadwal diselenggarakan. Artinya, misalnya kita asumsikan kita sudah menyelenggarakan konser yang pertama, ya. Konser yang pertama berarti kita harus mengalihkan jumlah tiket konser yang kita jual dikalikan dengan harga per tiketnya. Anggaplah tiket konser untuk jadwal pertama itu kita bagi rata semua nih. Jadi 10.000 dibagi dengan 5 kali jadwal 2.000. Ya, jadi 2.000 dikalikan dengan masing-masing tiketnya yaitu 50 juta. Maka untuk jadwal pertama, ketika jadwal pertama sudah dilaksanakan, maka kita akan mengakui pendapatan diterima di muka di sisi debit pada pendapatan tiket konser di sisi kredit. Artinya kita sudah mengakui sebesar 100 juta sebagai pendapatan kita dan sudah kita laporkan atau kita masukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ya, sedangkan pendapatan diterima di muka di laporan posisi keuangan itu akan berkurang sebesar 100 juta. Ya.